in the clear. Dominguez going for Golden coffee. This is a chance. Salemakers. Modric. (18 Desember 2019), Stadion Luigi Ferraris, Genoa. Seorang kiper muda berusia 22 tahun berdiri di bawah mistar gawang Sampdoria, lawan Juventus. Dan kemudian terjadi momen yang akan terus diputar ulang di internet selama bertahun-tahun ke depan. Cristiano Ronaldo melompat. Bukan lompatan biasa, lompatan yang membuat dunia menyebut golnya sebagai CR7 airplane. Bola disundul dari ketinggian yang tidak masuk akal, dan kiper itu hanya bisa menyaksikan bola melewati tangannya. Namanya Emil Audero. 7 tahun kemudian, kiper yang sama berdiri di bawah mistar yang berbeda, dan musim 2025 sampai 2026 menjadi musim terbaik dalam karirnya. Musim di mana ia bukan lagi korban dari momen ikonik orang lain, tapi pencipta statistiknya sendiri. (18 Januari 1997), Mataram, Nusa Tenggara Barat. Emilio Audero Mulyadi lahir dari pasangan lintas benua. Ayahnya, Edi Mulyadi, pria asli Mataram. Ibunya, Antonella Audero, perempuan Italia. Setahun kemudian, tahun 1998, keluarga kecil itu pindah ke Ciumiana, kota kecil di wilayah Turin, kampung halaman sang ibu. Di sanalah Emil tumbuh besar, mengenal sepak bola, dan perlahan menjauhkan diri sementara dari tanah kelahirannya. Tapi tidak benar-benar terlupakan. Ia sempat bersekolah dasar di Lombok sebelum kepindahan itu. Dan sepanjang hidupnya di Italia, ia tetap menyimpan kebiasaan kecil yang menunjukkan akarnya. Gelang khas Lombok yang sering melingkar di pergelangan tangannya. Tahun 2008, saat usianya 11 tahun, Emil bergabung dengan Akademi Juventus. Karena lahir di Indonesia dengan ibu berkewarganegaraan Italia, Emil punya hak memilih kewarganegaraan. Ia memilih paspor Italia, pilihan yang masuk akal untuk anak yang tumbuh di sistem sepak bola Italia sejak kecil. Ia membela timnas Italia di semua level junior, dari U15 hingga U21. Bahkan menjadi runner-up kejuaraan Eropa U17 2013 bersama Italia. Indonesia pernah mencoba memanggilnya pada 2016, tapi Emil memilih tetap di jalur Italia. Untuk waktu yang lama, ikatan dengan Indonesia hanya tinggal di darah dan gelang di pergelangan tangan, tidak di lapangan. 6 tahun di Akademi Juventus, dan Emil baru dipanggil ke tim utama pada 2014. Tapi debut resminya baru terjadi Mei 2017, laga terakhir Serie A musim itu melawan Bologna. Juventus menang 2-1 dan Emil bermain penuh 90 menit. Tapi persaingan di Juventus terlalu ketat. Ia dipinjamkan ke Venezia, lalu bergabung dengan Sampdoria pada 2018 dengan status pinjaman, yang dipermanenkan pada 2019 dengan nilai transfer 20 juta euro. Di Sampdoria, Emil akhirnya menjadi kiper utama. Dan di sanalah, pada Desember 2019, ia berhadapan dengan Cristiano Ronaldo. Juventus menang 2-1. Dybala mencetak gol di menit 19. Tapi yang dikenang semua orang adalah gol Ronaldo di menit 45. Lompatan vertikal yang begitu tinggi, begitu eksplosif, sampai dijuluki CR7 airplane. Audero tidak melakukan kesalahan posisi. Tidak ada yang bisa disalahkan dari penjagaannya. Bola itu datang dari ketinggian yang secara fisik tidak masuk akal bagi kebanyakan pemain, dan Ronaldo bukan kebanyakan pemain. Klip itu menjadi viral selama bertahun-tahun, dipakai sebagai contoh kemampuan fisik luar biasa Ronaldo di buku-buku analisis, di video kompilasi YouTube, di meme. Dan setiap kali klip itu diputar ulang, ada satu nama lain yang selalu muncul bersamanya, Emil Audero. Menjadi bagian dari momen ikonik orang lain bisa menjadi beban.
Tapi bisa juga menjadi penanda sebuah titik di lini masa yang membantu dunia mengenal namamu, bahkan sebelum mereka tahu cerita lengkapmu. Setelah bertahun-tahun hanya membela Italia, sesuatu berubah. 10 Maret 2025 di KBRI Roma, Emil Audero mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Proses yang tidak sederhana, ia sempat kehilangan status WNI di usia 21 tahun karena aturan kewarganegaraan ganda dan butuh proses panjang untuk mendapatkannya kembali. Debutnya bersama timnas Indonesia datang tidak lama setelah itu. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina, langsung mencatatkan clean sheet. Musim panas 2025, Emil dipinjamkan dari Como ke Cremonese, klub promosi yang baru kembali ke Serie A. Debutnya berjalan sempurna. Ia mengantarkan Cremonese menang 2-1 atas AC Milan di San Siro pada pekan pertama, lalu menang 3-2 atas Sassuolo. Dan di laga ketiga, melawan Hellas Verona, penampilan yang langsung membuat dunia sepak bola Italia memperhatikannya. Verona melepas 20 tembakan, 9 tepat sasaran, semuanya digagalkan Audero. Tendangan jarak jauh Gift Orban di menit 4 ditepis, tembakan Giovanni Santana diblok dengan kaki. 9 penyelamatan dalam satu laga. Hasil akhir, imbang 0-0, clean sheet rating. SofaScore 8,8, tertinggi di laga itu. Dalam 3 laga pertama saja, Audero sudah mengoleksi 17 penyelamatan, lebih banyak dari David De Gea, Franco Israel, dan kiper-kiper berpengalaman lainnya di liga yang sama. Dan performa itu tidak berhenti di 3 laga awal. Desember 2025, Audero sudah diakui sebagai kiper terbaik keempat Serie A versi Tutto Mercato Web, mengungguli nama-nama seperti Miles Villar dari AS Roma. Maret 2026, ia memimpin statistik penyelamatan terbanyak di seluruh Serie A dengan 100 saves, kiper pertama yang mencapai angka itu musim ini, mengungguli Ari Janet Murik dari Sassuolo. Dan ketika musim berakhir di Mei 2026, angka finalnya benar-benar luar biasa. 34 penampilan, 11 clean sheet, dan 123 penyelamatan, jumlah terbanyak dari seluruh kiper Serie A musim itu. Persentase penyelamatannya konsisten di angka 71 hingga 77% sepanjang musim, angka yang menempatkannya di jajaran elit kiper Eropa, bukan hanya Italia. Dari korban gol akrobatik Ronaldo yang viral karena alasan yang salah, menjadi kiper dengan statistik terbaik se-Serie A karena alasan yang benar. Itu bukan kebetulan. Itu adalah 7 tahun perjalanan yang akhirnya menemukan puncaknya. Tapi prestasi Audero musim ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Ada nama lain yang juga bersinar di posisi yang sama. Maarten Paes, kiper Ajax Amsterdam. 2 kiper, 2 liga top Eropa berbeda. 2 musim yang sama-sama impresif. Dan keduanya bersaing sehat untuk satu tempat di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Di PSSI Awards 2026 di Jakarta, pengakuan dibagi secara adil. Maarten Paes dinobatkan sebagai kiper terbaik, sementara Emil Audero meraih penghargaan penyelamatan terbaik 2 kategori berbeda untuk 2 kiper yang sama-sama layak. John Herdman sendiri yang harus menentukan siapa yang bermain di laga-laga krusial, dan keduanya bergiliran menjadi starter di FIFA Matchday Juni 2026. Audero menjaga gawang melawan Oman, menepis penalti Hatem Sultan Al-Rusyadi dalam kemenangan 3-0. Paes mendapat kesempatannya sendiri di laga berikutnya. Ini bukan rivalitas yang merusak. Ini adalah kompetisi yang membuat timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah punya 2 kiper kelas dunia yang bisa diandalkan bergantian, bukan hanya satu nama dengan cadangan yang jauh lebih lemah.
25 Mei 2026. Laga terakhir musim 2025 sampai 2026. Cremonese melawan Como. Ironisnya, klub pemilik asli Audero sendiri. Cremonese kalah telak 1-4. Hasil itu mengonfirmasi yang sudah lama dikhawatirkan. Degradasi ke Serie B bersama Pisa dan Hellas Verona. Total musim itu 8 menang, 10 seri, 20 kalah dari 38 laga. Tapi performa individu Emil tidak ikut terdegradasi. 123 penyelamatan, terbanyak di liga. 11 clean sheet di tim yang terus berjuang menghindari kekalahan besar. Dan rating yang tetap solid di 6,84. Angka yang sangat baik untuk kiper tim zona merah. Emil Audero punya musim individu terbaiknya di tim yang justru turun kasta. Sebuah ironi yang sering terjadi dalam sepak bola. Kadang, pemain terbaikmu bersinar paling terang justru ketika kapal sedang tenggelam. Dan disinilah cerita berbelok ke arah yang tidak ada yang menduga. Como, klub pemilik asli Audero, tempat ia masih terikat kontrak hingga Juni 2028, mengalami musim yang fenomenal di bawah asuhan Cesc Fabregas. Dari tim promosi yang tidak diperhitungkan, Como finish di posisi keempat Serie A dengan 71 poin. Posisi keempat itu mengunci tiket ke Liga Champions musim 2026 sampai 2027. Pertama kalinya dalam sejarah klub. Como bergabung dengan Inter Milan, Napoli, dan AS Roma sebagai wakil Italia di kompetisi paling prestisius Eropa. Cremonese tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen untuk Audero, memilih memulangkan kiper lain, Andrea Fulignati, yang sebelumnya dipinjamkan ke Empoli. Keputusan itu secara administratif sederhana, tapi dampaknya jauh lebih besar dari sekadar urusan kontrak. Karena masa peminjaman Audero berakhir, ia harus kembali ke klub pemiliknya. Dan klub pemiliknya secara kebetulan luar biasa, baru saja mencetak sejarah dengan lolos ke Liga Champions. Jika Emil Audero kembali ke Como dan masuk dalam skema utama Cesc Fabregas musim depan, Indonesia berpotensi memiliki dua wakil sekaligus di kompetisi klub paling bergengsi planet ini dalam musim yang sama. Tapi ini belum pasti. Audero sendiri saat diwawancarai kanal YouTube Gianluca Rossi TV memilih berhati-hati. Status di Cremonese adalah pemain pinjaman dengan opsi pembelian, namun ia sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun lagi bersama Como. Dan ia menambahkan bahwa untuk saat ini masih terlalu dini untuk mulai membicarakan masa depan secara mendalam. Harapan terbesarnya adalah keputusan yang diambil nanti bisa membuat ia merasa bahagia. Agennya, Manuel Montipo, juga tidak terburu-buru. Ada rumor, tapi jendela transfer baru dibuka 1 Juli, masih terlalu dini. Beberapa klub Serie A papan atas, termasuk Fiorentina, dikabarkan mulai memantau situasinya. Tapi tantangannya nyata. Di Como, ia harus bersaing kembali dari nol melawan Jan Butet, kiper utama yang sudah membantu Como mencetak sejarah musim ini. Tidak ada jaminan tempat utama, bahkan di klub pemiliknya sendiri. Dari Mataram ke Cumiana, dari Akademi Juventus yang penuh persaingan, ke Venezia dan Sampdoria yang memberinya kesempatan pertama. Dari korban gol akrobatik paling dibicarakan dalam sejarah Serie A modern, menjadi kiper dengan penyelamatan terbanyak di liga yang sama 7 tahun kemudian. Musim 2025 sampai 2026 adalah musim terbaik Emil Audero, bukan karena timnya berhasil, tapi karena dirinya sendiri secara individu membuktikan bahwa ia pantas disebut salah satu kiper terbaik di Serie A. Dan sekarang, di ambang musim baru, ada kemungkinan yang belum pernah dijalani pemain Indonesia manapun. 2 wakil Garuda, Calvin Verdong, dan mungkin Emil Audero, sama-sama berkesempatan merumput di Liga Champions Eropa. Apakah ia akan kembali ke Como dan bersaing untuk tempatnya di Liga Champions? Apakah ia pindah ke klub Serie A lain yang sudah memantaunya? Kita belum tahu jawabannya. Tapi, satu hal yang pasti, kiper yang dulu hanya dikenal karena gol orang lain, sekarang dikenal
karena prestasinya sendiri.